Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar ibu-ibu hebat sekalian? Alhamdulillah kita masih bertemu kembali di Ramadan tahun ini, bulan yang penuh berkah, yang penuh ampunan, dan insya Allah semua amal ibadah kita dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu sekalian, di bulan puasa seperti sekarang ini, seringkali kita sibuk memikirkan bagaimana caranya agar perut kita tidak merasakan lapar dan tenggorokan kita tidak merasakan dahaga. Terkadang kita melupakan ada satu hal yang apabila kita luput dalam menjaganya, maka akan membuat pahala puasa kita bocor tipis, ibu-ibu. Nah, apa itu? Ya, tepat sekali, menjaga lisan. Seringkali kita mendengar istilah mulutmu harimaumu. Ada juga istilah lidah tak bertulang. Kedua istilah tersebut sama-sama berkonotasi negatif. Dan saya yakin panjenengan semua paham dengan arti atau makna dari kedua istilah tersebut. Nah, di kesempatan kali ini, di Marwah Ramadan kali ini, saya akan sedikit sharing tentang catatan yang ringan akan tetapi penting sekali menurut saya sebagai reminder untuk kita semua, khususnya untuk saya pribadi, yaitu tentang Ramadan anti toksik, menjaga lidah dan jari dari ghibah di era digital. Ibu-ibu sekalian, Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada kita dan mengingatkan kepada kita bahwasanya banyak orang yang berpuasa akan tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga, tidak mendapatkan pahala. Tentunya sangat disayangkan apabila itu terjadi kepada kita ya ibu-ibu. Sayang sekali apabila kita yang malam-malam menahan ngantuk dan capek untuk bangun makan sahur bersama keluarga kita, kemudian di siang hari kita bekerja sembari menahan lapar dan dahaga, akan tetapi nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala alias zong, hanya karena lisan kita nggak ikut berpuasa. Dan menjaga lisan itu bagaikan kita memberikan skincare kepada rohani kita. Jadi kita sudah effort kasih skincare rohani kita agar glowing, bersih, mulus. Nah, karena ghibah, efek skincare keglowingannya itu alias pahalanya akan menjadi luntur, jadinya sia-sia. Dan di era sekarang ini ibu-ibu, lidah kita itu bukan hanya lisan yang ada di mulut kita, akan tetapi juga jempol dan jari-jari kita sebagai mulut digital kita. Mungkin kita santai, kita merasa aman, kita asyik-asyik aja mengetikkan sesuatu di medsos kita, entah buat status di WA, di Instagram, TikTok, Facebook, dan sebagainya, tanpa kita menyadari mungkin karena ketikan kita itu akan ada orang lain yang merasa tersakiti atau tersinggung. Bahkan itu bisa jadi lebih tajam dari sembilu, atau istilahnya adalah toxic speech. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Yang artinya seperti ini: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka.
Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah, karena Allah sesungguhnya Maha Penerima Taubat dan lagi Maha Penyayang. Nah, ibu-ibu, bisa kita bayangkan ketika kita mengetik WA di WA group itu ya misalkan, dan kita mengunjingkan atau mengerasani atau membicarakan teman atau saudara kita. Nah, itu diibaratkan kayak kita lagi prasmanan daging saudara atau teman kita yang sudah meninggal. Nah, tentu kita merasa ngeri dan jijik ya ibu-ibu, dan tentunya jangan sampai itu terjadi pada kita. Apalagi kita sebagai anggota Dharma Wanita Persatuan di lingkup Kemenak, maka sudah layaklah kalau kita menjadi role model untuk ibu-ibu dan masyarakat di sekitar kita. Jadi ketika ada berita yang belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, jangan terlebih dulu di-share. Kita harus bertabayun dulu, cari tahu apakah berita tersebut benar atau tidak. Dan jangan sampai jempol kita menjadi media penyebar hoax yang semakin bisa memperkeruh suasana. Nah, ibu-ibu, sudah bukan rahasia lagi, dan saya pernah membaca dalam sebuah buku yang berjudul The Female Brain, bahwasanya wanita atau perempuan itu perlu mengeluarkan kurang lebih 17.000 sampai 20.000 kosakata perharinya. Kalau laki-laki hanya sekitar 7% saja, nggak ada separuhnya dari kita. Nah, kalau kita diem, itu bisa dipastikan bahwa kita ada masalah. Nah, bener nggak ibu-ibu? Nah, mungkin karena perempuan perlu mengeluarkan sebanyak kosakata tersebut, sehingga terkadang kita salah menempatkan posisi di mana kita harus mengeluarkan kata-kata. Seringkali kita menggunakan forum ghibah sebagai media untuk mengeluarkan kata-kata tersebut. Nah, itulah ibu-ibu mungkin yang menyebabkan forum ghibah itu identik dengan ibu-ibu. Bahkan seringkali kita lupa waktu. Seperti Ramadan kayak tahun gini ya, kayak Ramadan bulan-bulan gini ini kita masih sering lupa, oh ini Ramadan, nggak seharusnya saya bergibah. Tapi karena itu tadi mungkin kita sering lupa gitu ya. Bahkan mungkin sebenarnya kita sudah berniat untuk mengurangi atau bahkan sama sekali nggak bergibah di bulan Ramadan. Akan tetapi tanpa kita sadari ternyata godaannya ada aja, dan itu nggak jauh dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya ketika panjenengan, ketika kita semua mungkin pagi-pagi sedang nunggu abang sayur, atau kita sedang memberi sayur di orang jualan sayur gitu ya dengan ibu-ibu yang lain. Awalnya kita mungkin masih, kita mau beli sayur apa ya, hari ini masak apa. Nah, tapi tiba-tiba entah itu ada salah satu dari kita yang membawa berita, ada tetangga yang seperti ini, ada berita terbaru tentang tetangga yang sebelah sana. Nah, itu tanpa disadari kita tiba-tiba ikut alur pergibahan. Nah, itu kadang tanpa disadari, seperti itu ya ibu-ibu. Dan lagi biasanya kita di WA group, mungkin di sela waktu luang kita sedang scrolling sosmed kita, misalkan di WA group gitu ya, ada salah satu berita hoax yang mungkin itu belum bisa dipastikan kebenarannya, dan kita juga ikut-ikut menge-share. Kemudian yang lagi trending kalau bulan puasa seperti ini ada buka bersama. Nah, mungkin niat awalnya bagus untuk menjalin tali silaturahim, tapi ternyata ujung-ujungnya, nah mungkin salah satu dari kita atau kita sendiri nggak sadar, kita flexing, kita memamerkan pencapaian dari anak kita, keluarga kita, suami kita, yang mungkin itu tanpa kita sadari akan menyinggung orang lain. Nah, seperti itu ibu-ibu. Dan terkadang hal itulah yang membuat kita lupa bahwasanya Ramadan itu bukan hanya sekedar bagaimana kita menahan lapar dan dahaga, tetapi itu juga merupakan sekolah yang ujiannya nggak main-main. Sekolah yang ujiannya nggak cuma menahan lapar dahaga, tetapi ujiannya juga menahan bagaimana agar kita menghindari ghibah, agar kita tidak melakukan ghibah. Karena sejatinya Ramadan itu adalah kita sedang update software kebaikan kita. Dan tentunya Ramadan juga adalah salah satu filter
bagaimana agar kita bisa memfilter atau menjaga lisan kita agar lisan kita tetap terjaga kemuliaannya. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya yang sudah pernah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, yang artinya seperti ini: puasa itu adalah perisai atau benteng, maka janganlah dia berkata kotor dan janganlah dia berbuat jahil. Nah, jadi puasa itu bukan hanya pindah jam makan ya ibu-ibu. Puasa itu ibarat kita lagi update software, bahkan puasa itu bisa kita jadikan sebagai filter anti hoax dan anti julid. Nah, ibu-ibu, di sini saya juga akan bagikan tips bagaimana caranya kita agar tetap terjaga di sela-sela kesibukan kita di bulan Ramadan, lisan dan jari kita tidak keluar dari batasnya. Nah, yang pertama, filter dulu penting atau enggaknya. Istilah kerennya sekarang adalah saving sebelum sharing. Jadi kita bisa tanyakan ke diri kita dulu, apakah ini benar? Apakah ini salah yang akan kita share? Apakah yang akan kita share akan memberikan manfaat kepada orang lain? Atau justru akan menyinggung perasaan orang lain? Kemudian yang kedua, hati-hati dengan typo ibu-ibu ya. Jadi tulisan itu nggak punya nada bicara. Kita salah sedikit saja dalam mengirim emoticon atau membuat kata-kata atau kalimat, nah itu akan membuat mispersepsi atau salah paham. Berikutnya, posting yang menginspirasi, mungkin tentang menu-menu buka puasa, menu sahur, atau tips sehat selama bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Dan juga pergunakan grup WA untuk nge-share informasi-informasi yang positif. Kemudian ganti topik ketika pembicaraan dalam grup WA tersebut sudah mulai melenceng, membicarakan orang lain. Nah, itu kita bisa mengganti topik, misalkan dengan langsung mengganti topik kayak gini, masakan atau resep dari Ibu A ini ternyata enak ya, boleh dong kita recook lagi. Nah, kayak gitu. Jadi kita cepat-cepat mengganti topik atau mengingatkan teman-teman kita dengan cara seperti itu, dengan cara yang halus di grup ya. Dan jangan lupa tetap disertai zikir, istighfar, dan sholawat di dalam hati. Kemudian jangan lupa tetaplah bijak dalam bermedsos. Tetaplah ingat untuk bertabayun dulu, memastikan bahwa berita tersebut benar atau salah sebelum kita share. Nah, ibu-ibu yang saya cintai, mari kita jadikan Ramadan tahun ini sebagai self remastering ya. Jadi kita perbaiki cara bicara kita perbaiki, kita perhalus ketikan jari-jari kita, dan biarlah lisan dan jari kita menjadi sumber ketenangan, bukan sumber keributan. Dan terakhir, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, muliakanlah lisan kami dengan zikir dan bersihkanlah jari kami dengan tulisan yang bermanfaat. Semoga keluarga besar Dharma Wanita Persatuan Kemenak Kabupaten Trenggalek selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wa'afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.